perjalanan salik itu tidak lepas daripada dua macam, dimuliakan, dihinakan. Itu sampean harus dua macam itu tahu. Dihinakan, dimuliakan. Kalau makamnya tajrid dan asbab namanya nanti di makam salik itu. Benteng yang paling kuat adalah ilmu. Yang kedua mengamalkan ilmu itu dengan murabi mursyid tadi. Makanya orang yang dalam perjalanan salik ini untuk mencapai kepada mahabbah itu, kita sudah tahu kan seperti di dalam kitab hikam maksudnya idfan wujudaka fil ardil humul, dia kata Ibnu Athaillah. Artinya sembunyikan diri kamu itu ketika kita beramaliyah itu. Ya, jadi kalau kita beramaliyah itu, makanya kita perlu guru murabi mursyid. Jangan menampakkan di waktu kita beramaliyah. Menampakkan waktu beramaliyah itu jangan ditampakkan di waktu kita dalam keadaan salikin. Bersembunyi kita. Bersembunyi dari kemuliaan. Karena kita waktu beramaliyah itu sampean pasti menemui dimuliakan orang. Dimuliakan orang, dihormati orang, itu pasti sampean menemukan asal sampean itu istiqamah dalam beramaliyah. Yang kedua hinaan, cacian, fitnah, bahkan orang yang terdekat dari kita pun bisa memfitnah kita. Itu supaya kita ini benar-benar kembali kepada makam tajrid kalbi kita. Hati kita itu dimuliakan orang, seperti saya katakan tadi, tidak memandang yang dimuliakan. Kita itulah kalau dalam perjalanan itu, doa kita ini walaupun bergeritik di dalam hati kita itu kabul kadang-kadang. Kalau kita waktu di dalam salikin ini. Kadang-kadang kita mengatakan sesuatu itu kabul. Disitulah ujian kita itu. Kadang-kadang waktu kita bergeritik di dalam hati kita mau ini ada. Disitulah ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah kata sampean kadang-kadang waktu beramaliyah kita ini masih terpandang dengan amaliyah kita. Oh berarti berkat aku membaca ini, berkat aku istiqamah ini, aku dapat ini. Itu berarti masih terpegang daripada amaliyah kita, fadilah amaliyah kita. Satu yang seperti itu. Itu berarti kita salah sudah wahdatus suhudnya. Memandang yang diberi sudah. Kadang-kadang kita diberi pangkat, jabatan waktu kita di dalam perjalanan salik ini. Yang kedua kita itu musibah, itu pasti. Orang itu apabila hendak ditarik oleh Allah Ta'ala ke makam tajrid, daripada makam asbabnya kadang-kadang usahanya hancur. Bahkan sampai kepada istrinya pun meninggalkannya. Kadang-kadang seperti itu. Itu supaya apa? Supaya Allah Ta'ala menghendaki orang itu berhadap kepadanya. Tinggalkan dulu yang lain, berhadaplah kepadaku, kata Allah Ta'ala. Bahasanya itu seperti itu. Nah manakala usaha kita hancur, jabatan kita misalnya jatuh, disitulah peran murabi mursyid tadi. Ketika seorang itu ditarik oleh Allah Ta'ala dengan membuang sesuatu yang ada di hatinya, dikeluarkannya berupa harta tadi, otomatis seorang hamba tadi berhadap kepada Allah Ta'ala. Nah berhadap kepada Allah Ta'ala ini kalau tidak ada dengan wiridan, tidak mungkin dia berhadap. Itulah peran guru tadi. Manakala Allah Subhanahu wa Ta'ala menarik dia ke makam dia untuk mengingat Allah Ta'ala, disitulah sang guru tadi memberikan wiridan lagi, menambah wiridan. Jadi kalau murabi mursyid kita itu biasanya menambah wiridan, itu ujiannya agak besar biasanya, lebih besar biasanya, lebih besar. Karena waktu kita berwiritan misalnya antara maghrib dan isya, karena kesedihan kita itu pasti kita tidak tidur biasanya, karena kehilangan, karena sedih. Biasanya itu kalau orang masih di makam saliknya masih bimbang dia, masih bimbang. Disitulah gurunya Allah Subhanahu wa Ta'ala menarik dia untuk mengingat dia dengan kesedihannya tadi. Gurunya memberikan dia wiritan. Nah wiritan itu sebagian adalah tanda daripada tanda seorang salik itu dinaikkan gurunya kepada makam tajrid namanya. Dan kehilangan harta, dipitnah orang, dicaci orang, diusir orang, itu adalah isyarat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dia itu naik ke makam tajrid, yaitu bersendiri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala batinnya. Itu antara hikmahnya. Disinilah perlunya bentengnya itu satu amaliyah ilmu yang diamalkan melalui guru murabi mursyid tadi. Jadi dalam perjalanan salik itu pian pasti mengalami semuanya, baik suka maupun duka. Itu nanti akan terbuka rahasianya itu setelah kita mencapai makam wasil, baru kita mendapatkan hikmahnya itu, mendapatkan hikmahnya tadi. Seperti itu.